Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di PAI Misteri Kak. Oke teman-teman, kali ini saya bakalan sharing cerita tentang pengalaman saya ikut PAI Misteri, dimana saya sering live streaming, datang ke tempat-tempat horor. Kadang kita bertemu makhluk goib, kadang kita bertemu keanehan-keanehan yang ada di tempat tersebut. Buat teman-teman yang penasaran, tetap di PAI Misteri. Oke teman-teman, saya akan berbagi cerita tentang pengalaman saya ikut di PAI Misteri. Sebenarnya lebih ke ikut ke pengalaman tentang live streaming ya teman-teman. Dimana saat live streaming kita datang ke tempat-tempat yang benar-benar horor atau angker gitu ya teman-teman. Dan kadang sebelum kita terjun ke tempat itu, siangnya kita cek lokasi buat lihat keadaan, buat lihat lokasi. Takutnya di lokasi tersebut ada apa? Ada sumur mati atau lubang-lubang gitu ya teman-teman. Agar saat lab malam harinya kita bisa tahu lokasi mana saja yang ada lubang atau sumur mati ya teman-teman. Ya singkat cerita, awal saya ikut PAI Misteri, awal ikut live streaming di PAI Misteri, saya mengunjungi sebuah pemakaman umum ya teman-teman. Dimana pemakaman itu terkenal angker dan banyak cerita-cerita misterinya ya teman-teman. Pada awal kita masuk ke makam, di situ kita sering disambut dengan suara-suara. Itu belum masuk makam ya teman-teman, baru jalan makam. Itu kita udah disambut suara-suara aneh ya teman-teman. Ya macam-macam lah suaranya. Karena tim memang udah niat mau explore tempat itu, dan kita masuk ke jalan arah makam, di pinggir makam ya teman-teman. Kita belum masuk ke area makam, baru di jalan, pinggir jalan. Saat kita penelusuran di situ, kita pernah dijegat seekor ular piton. Dan ular piton itu berdiri sama seperti ular kobra ya teman-teman, berdiri di pinggir jalan, benar-benar berdiri seperti ular kobra ya teman. Dan kagetnya ular piton itu berdiri teman-teman. Itu yang bikin kita kaget, tim PAI kaget. Kenapa ular piton itu bisa berdiri? Sebelum bertemu ular itu, kita ada kejadian aneh, dimana senter yang kita bawa itu semua redup ya teman-teman, mati. Dan tanpa sengaja atau refleks gimana ya teman-teman, saya mengambil senter yang ada di tas saya untuk melihat jalan arah depan. Dan apa yang saya lihat teman-teman? Ular piton yang berdiri teman-teman. Keanehan ular piton berdiri seperti ular kobra. Di situ kita mulai merasa tegang, suasana juga mulai mencekam. Dan
Bismillahirrahmanirrahim, saya beranikan untuk berkomunikasi, bukan berkomunikasi maksudnya. Saat ular itu menjegat kita di tengah jalan dan saya berbicara Bismillahirrahmanirrahim, jika memang ini benar-benar ular, silakan menyeberang jalan. Dan kalau memang ini bukan ular, silakan balik. Dan apa yang terjadi teman-teman? Ular itu balik teman-teman. Dia nggak nyebrang. Itu tandanya apa? Itu bukan seekor ular teman-teman. Kita nggak tahu. Itu jelmaan atau apa, saya nggak tahu. Yang pasti ular itu balik lagi teman-teman. Dan baliknya itu seperti gimana ya teman? Saat dia berdiri, baliknya begini teman. Benar-benar aneh teman-teman. Dia balik lagi. Kita lanjut jalan. Kira-kira 50 meter dari kita dijegat sama ular itu. Di situ tim mengarahkan kameranya ke makamnya teman-teman. Dimana di makam itu tim melihat ada sosok kuntilanak. Semua tim panik. Ya karena kita di situ baru mulai explore ya teman-teman, masih panik banget. Ada salah satu tim yang kabur, yang lari. Tapi saya berusaha untuk memberi ketenangan sama tim. Tenang. Kita tetap jalan lurus. Bismillah. Alhamdulillah kita bisa tanpa gangguan, walaupun di situ teman-teman tim Pak Misteri menemukan keanehan dan melihat sosok kuntilanak tersebut. Dan uniknya saat kita mau selesai melewati jalan makam itu dan kita mau kembali pulang, tim Pak Misteri semua enggak ada yang berani lewat jalan yang tadi kita masuk teman-teman. Semua panik, semua ketakutan. Alhasil kita putar jalan yang lebih jauh dan tidak melewati makam itu tersebut ya teman-teman. Ya namanya baru mulai explore ya teman-teman, masih takut, masih ngeri. Dan awal-awal explore itu menemukan hal-hal seperti itu benar-benar wow, luar biasa ya teman-teman. Aneh, sungguh luar biasa. Dan uniknya lagi teman-teman, anehnya ya, bukan uniknya, saat beberapa hari setelah lab itu ada salah satu dari Pak Misteri yang mengabarkan, "Bang, coba tolong di setel ulang video yang kemarin kita lab di menit keberapa gitu teman-teman." Nah kebenaran, benar banget. Di menit keberapa kalau nggak salah itu, di situ banyak suara anak-anak kecil ya teman-teman. Suaranya bener-bener stereo, halus. Ya mungkin itu suara anak kecil sedang bermain dengan keluarganya. Suaranya bener-bener halus teman-teman. Kita bener-bener nggak nyangka. Di awal kita explore udah banyak keanehan teman-teman. Oke, sedikit cerita awal kita Pak Misteri mulai explore. Dan sedikit pengalaman tentang explore awal ya teman-teman. Buat teman-teman yang udah dengerin cerita ini, terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata dari saya dan salah ucap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saksikan terus cerita-cerita misteri dari Pak Misteri di season cerita misteri. Jika teman-teman mempunyai cerita-cerita menarik atau pengalaman-pengalaman horor,
teman-teman bisa berkunjung ke base campnya Pak Misteri. Kita sharing di sana, dan insya Allah kita bakal kupas di video selanjutnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Salam santun selalu, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.